Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita masuk dalam tahapan akhir dari pembicaraan Risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang dibawa oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala. Dan dikatakan oleh beliau berikutnya diantaranya, wa awwaluhum Nuh alaihissalam, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin. Wa dalilu ala anna awalahum Nuhun alaihissalam qaulu ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Rasul yang Allah utus untuk meluruskan kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi adalah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagaimana juga selain ayat yang beliau bawakan di sini dalil tentang bahwasanya Nabiullah Nuh adalah Rasul yang pertama selain firman Allah Ta'ala, yaitu hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengisahkan tentang ahlul mauqif, orang-orang yang mereka sedang berada di ardul mahsyar, di bumi mahsyar, di mana ketika mereka merasakan kedahsyatan yang mereka rasakan, sepakat mereka mencari orang yang bisa memintakan syafaat kepada Allah SWT. Datanglah mereka kepada Adam alaihissalatu wassalam, dan adapun kemudian menolak karena merasa memiliki kesalahan yang tidak layak untuk memintakan syafaat. Adam menunjukkan agar datang pada Nabiullah Nuh, maka mereka pun berbondong mendatangi Nabiullah Nuh, dan mereka katakan, ya Nuh, anta awwalu rasulin, Rasul yang pertama kali Allah utus ke tengah-tengah manusia dalam rangka untuk meluruskan dan mengajak kembali kepada tauhid, karena sungguhnya penyimpangan syirik terjadi pertama kali pada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun Rasul yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang dengannya Allah mewajibkan semua para umat dan kaum sebelumnya untuk mengimani dan mengikuti risalah Rasulullah SAW. Apabila tidak maka mereka kafir ahlun nar. Sebagaimana Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar kerasulanku, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bi, lalu dia mati dan dia belum beriman kepada risalah yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Para pemirsa rahmat Allah, maka Nabi katakan bahwa ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup semua para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Karena kenabian beliau menutup semua kenabian yang ada, dan risalah beliau menghapuskan semua risalah yang ada. Yang ada adalah kewajiban untuk mengimani risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muru bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan kata beliau selanjutnya, semua umat yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, yakni Rasul, dari Nabiullah Nuh hingga Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang rasul pun, semua rasul tanpa kecuali mereka itu memerintahkan kaumnya dan umatnya agar semata-mata hanya beribadah kepada Allah saja, dan melarang mereka dari menyembah kepada tauhid. Sebagaimana ayat Allah, wad dalilu qaulu ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, di mana setiap rasul yang datang ke tengah-tengah mereka senantiasa seruan mereka sama, karena agama mereka sama, yaitu dinul Islam, memiliki ajaran inti yang sama, yaitu ajaran tauhid, sehingga seruannya ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah dari kalian at-taghut. Sembahlah Allah dan jauhkan dari at-taghut. Wa taradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imana billah. Dan Allah telah mewajibkan kepada semua para hamba agar mereka mengingkari taghut dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini bakal Syekh di akhir risalah beliau. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, at-taghut ma tajawasa bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Taghut adalah, kata Ibnu Al-Qayyim, segala yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Baik itu min ma'budin yang disembah, au matbu'in atau yang diikuti, au muta'in atau yang ditaati. Segala yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas. Batasnya adalah la ilaha illallah, kewajiban untuk hanya mentauhidkan Allah. Batasnya adalah yaitu mengikuti syariat yang Allah turunkan, pengakuan kepada Rasul yang Allah utus, yaitu untuk berjalan di atas syariat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Setiap yang menjadikan manusia keluar dari batas-batas ini, sehingga tidak mentauhidkan Allah, dan sehingga tidak mengikuti risalah yang diajarkan Allah, maka dia taghut. Maka dia taghut. Oleh karena itulah, bahwa dikatakan beliau, wat taghut, wat tawaghit kathirah. Taghut itu jumlahnya sangat banyak. Akan tapi, waru'usuhum khamsah. Sedangkan gembong-gembong taghut itu ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaihi. Iblis. Kenapa iblis taghut? Karena iblis senantiasa mengajak manusia agar keluar dari tauhid, agar keluar dari syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun telah ingatkan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah telah aku ingatkan pada anda, telah aku ikat perjanjian dengan anda, wahai anak Adam, jangan kalian sembah syaitan. Yang kedua, yaitu waman ubida wa waradin. Orang yang disembah dan dia ridha. Adapun seandainya tidak disembah dan tidak ridha, maka dia bukan taghut. Maka Nabiullah Isa walaupun disembah, dia bukan taghut karena Nabiullah Isa tidak rela untuk disembah. Yang ketiga, waman da'an nas ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak dirinya untuk menyembah dirinya. Orang yang menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Maka dia taghut, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana yang semisal dengan Fir'aun. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, yaitu orang yang mereka mendakwahkan atau mengeklaim mengetahui perkara yang gaib karena la ya'lamul ghaiba ilallah. Dan yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah adalah taghut, karena mengajak untuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada pembicaraan tentang kufrun duna kufrin, zulmun duna zulmin, fiskun duna fiskin, kekafiran yang belum mengeluarkan dari Islam, kezaliman yang belum mengeluarkan dari Islam, kefasikan yang belum mengeluarkan dari Islam. Akan tapi orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah secara umum, mereka menyandang gelar kekafiran, kezaliman, dan kefasikan. Dan di antara mereka ada yang telah keluar dari ajaran agama ini. Dengan demikian, bahwa risalah al-usul ats-tsalatsah dengan singkat telah kita lalui. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil faedah dari risalah yang sangat singkat ini. Akan tapi insyaallah banyak faedah, banyak manfaat dari pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran sangat mendasar dalam agama kita. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, ilmu, umur, dan amal kita.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.